Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan saya Irlan Sikhori. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan Cari Ustadz.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget dan sering ditanya di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu mental health, menyikapi kelelahan mental bagi orang tua. Sebelumnya mari kita perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama ada Ustadz Saifullah MA dari Cari Ustadz.id. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Puasanya gimana Ustadz? Masih lancar? Masih lain gimana? Alhamdulillah, masih lancar, aman. Belum ada yang bolong ya? Belum ada. Alhamdulillah belum ada. Jangan sampai kalau gitu. Jangan sampai. Oke, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Bu Rahmatina Espesi Empesi Psikolog Halodoc. Halodoc merupakan platform kesehatan yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari chat dengan dokter, toko kesehatan hingga buat janji medical check up dengan layanan home lab yang membuat kita lebih tenang menjaga kesehatan kita dan orang tersayang. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar Bu? Alhamdulillah semoga lancar sampai akhir Ramadan. Amin. Semoga lancar sampai Idul Fitri nanti Bu ya. Amin. Kalau Idul Adha kelamaan soalnya. Jadi dijeda dulu di Idul Fitri. Betul. Oke. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan ngebahas tentang mental health, menyikapi kelelahan mental bagi orang tua. Apa itu mental health dan konsep mental health itu dalam Islam apa. Jadi tanpa berlama lagi langsung kita tanyakan kepada narasumber kita. Yang pertama untuk Ustadz, jadi saya mau tanya nih, adakah konsep mental health dalam Islam? Mental yang sehat ya? Sehat Iya. mental. Iya. Dalam Islam itu sesungguhnya sehat itu tidak hanya sehat secara fisik. Sehat secara mental, dan secara spiritual, bahkan sebetulnya sehat secara finansial. Iya. Karena kalau tidak sehat secara finansial, itu bisa mempengaruhi mental. Benar. Nah, bahkan bisa mempengaruhi fisik juga gitu kan. Karena untuk untuk makan perlu biaya. Artinya di dalam Islam itu kita dituntut ya untuk bekerja secara ikhlas. Kemudian kita bisa makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi, gitu, yang halal. Yang halal itu buat sehat mental. Yang thayyib itu buat sehat fisik. Gitu. Dari situ dewan. Kemudian Nabi juga katakan mukmin yang baik itu adalah mukmin yang kuat, itu jauh lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah. Nah, kuat di sini apakah kuat hanya secara fisik? Enggak dong, kuat secara mental. Misalnya Nabi katakan gini, orang yang kuat itu bukan orang yang menang bulat, kata Nabi, tapi orang yang mampu menahan amarah, emosinya. Ini kan sehat mental. Iya, Nabi belajarkan sehat mental di sana. Kemudian Nabi juga katakan misalnya, kamu kalau ngelihat orang lain, lihatlah orang yang ada di bawah kamu. Karena itu bisa membuat kamu lebih bersyukur ketimbang kamu lihat yang di atas kamu. Jadi syukur itu konsep supaya kita sehat mental. Benar. Kalau kita iri, dengki, benci, nggak ridho dengan ketentuan Allah, itu pasti mental kita sakit. Ya. Jadi semua semua kegiatan di dalam Islam, kenapa harus dipasang niat? Itu supaya mental kita sehat. Lalu kita kerja nih misalnya, kita kerja, tujuan kita salah nih, saya mau cari muka. Begitu kita nggak dapat perhatian dari yang kita tuju, kita pasti kecewa, mental kita sakit. Benar. Salah niat aja kita dalam bekerja atau kita dalam melakukan sesuatu gitu, saya supaya dipuji. Begitu nggak dipuji, dia pasti sakit, kecewa. Maka di dalam Islam innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatnya jadi ya Ustadz. Benar. Insyaallah mentalnya sehat. Oke, terima kasih. Sekarang buat Bu Rahma, saya mau nanya nih Bu, apa sih sebenarnya mental health itu? Ya, menurut WHO, jadi orang yang mempunyai mental health itu bisa produktif, itu, dan dia tahu potensinya.
dan bisa juga berperan dalam komunitas. Oke, baik. Oke, Bu Rahma, saya mau lanjut nanya lagi nih, Bu. Bagaimana ciri-ciri bahwa seseorang itu mental sehat? Kita bisa lihat dia positive thinking. Positive thinking. Iya, positive thinking. Kedua, dia mudah beradaptasi. Kemudian dia juga bisa mengambil tuh namanya hikmah dari pengalamannya dia. Dia suka membantu orang, dia mempunyai rasa kasih sayang, dan dia tahu potensinya sendiri. Gitu. Di antaranya. Gitu. Oke, berarti dengan dia terus berpikir positif aja itu termasuk ciri-ciri bahwa orang itu mentalnya sehat ya? Iya, betul. Berarti emang ada, Bu, ya orang yang berpikirannya negatif aja? Ada sih Ada. emang. Ada sih. Ada. Dan Ya, itu teman salah saya gitu sih. dan itu salah satunya. Itu salah satunya, Bu. Itu salah satu ciri orang yang mempunyai penyakit mental berpikiran negatif. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahma jawabannya. Sekarang Ustadz, saya mau nanya lagi. Bagaimana pandangan atau perhatian Islam terhadap kesehatan mental? Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan manusia. Ya, baik kesehatan secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara sosial, secara finansial dan lain sebagainya. Itu bisa diawali dari keluarga. Dari keluarga. Artinya ketika anak itu mendapatkan perhatian dari sejak awal oleh orang tua, gitu. Maka bayangkan, anak itu dari awal dia kelahiran itu sudah diazanin. Ya, benar. Ya kan? Dipilihkan nama yang baik. Mesti kata Nabi harus dikasih makanan yang halal. Apa sih bedanya nasi goreng yang halal sama yang haram? Sama-sama nasi goreng. Kenikmatannya beda kayaknya, Ustaz. Kenikmatannya beda. Kenikmatan itu kan mental. Iya, benar. Yang halal itu nanti buat jiwanya, gitu. Artinya dari keluarga inilah nanti akan diperoleh anak-anak yang mentalnya sehat. Tetapi kalau dari keluarganya misalnya sudah ada kata-kata kasar, dikasih makanan yang haram, tidak ada support, tidak ada kasih sayang di dalamnya, itu bisa merusak. Makanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ini untuk menjaga kesehatan mental. Dan keluarga itu adalah fondasi masyarakat. Kalau keluarga baik, masyarakat baik, mentalnya baik. Itu perhatian Islam dari keluarga. Asupannya, kata-katanya. Kalau kamu nggak bisa ngomong baik, diam. Lebih baik diam sebenarnya kalau kita. Itu diantaranya. Dan bukan hanya itu, Islam memberikan treatment untuk menjaga kesehatan mental. Di antaranya dengan ada misalnya sabar, syukur, tawakal. Itu semua untuk kesehatan mental. Bahkan ibadah yang Allah syariatkan untuk kita, sholat, puasa, itu bukan untuk Allah. Itu untuk kesehatan mental kita. Untuk manusia sendiri sebenarnya. Manusia kebaikan itu. Seandainya pun semua manusia ini nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa, nggak ada yang zakat, Allah nggak rugi. Karena itu untuk manusia. Jadi sedemikian perhatiannya untuk kesehatan dan secara menyeluruh, soal holistik, bukan hanya mental. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut lagi, Ustadz nih. Apa sih perilaku apa saja perilaku yang bisa dilakukan untuk menghindari gangguan mental dalam Islam? Satu, cara berpikir yang benar. Positive thinking berarti ya, Ustadz? Thinking. Bukan hanya positive thinking, tapi kita melihat segala sesuatu itu konsepnya adalah semua ini atas izin Allah terjadi. Jadi kalau seandainya pun kita sudah berekspektasi gitu ya, kemudian tidak terjadi, maka kita harus yakin ini atas izin Allah. Jangan sampai kita kemudian jadi nggak ridho sama keputusan Allah. Kemudian yang kedua, kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan. Tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena beliau ini orang yang paling sehat mentalnya. Kalau kita mau jadi orang yang sehat, kita harus teladani orang sehat. Benar. Kalau kita mau jadi orang sakit, ikutin aja orang sakit. Gitu. Maka kita pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Dan itu tidak bisa lengkap pasti kalau dijawab di sini. Pelajari. Cintai Rasulullah, ikuti akhlak. Itu semua untuk kesehatan mental. Dan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya kita mendendam, penyakit hati, itu semua merusak mental kita.
merusak jiwa kita, bisa merusak keluarga kita, bahkan bisa merusak bangsa kita. Dan semua perilaku-perilaku yang dijadikan kejahatan itu sumbernya karena mentalnya sakit, jiwanya sakit, gitu. Jiwanya sakit. Gitu. Ada orang udah digaji besar, tapi masih pengen punya orang lain. Secara fisik sehat, Bener. tapi mentalnya sakit, masih mau ambil punya orang lain. Gitu. Itu misalnya Salah satu contoh. Jadi sebenarnya sederhana banget ya Ustaz ya, biar kita terhindar dari gangguan mental dengan berpikir positif dan ikut meladani suri tauladan Nabi Muhammad SAW aja bisa gitu ya Ustaz. Bisa. Oke, selanjutnya Bu Rahma, saya mau nanya lagi nih Bu. Mengapa orang tua, khususnya ibu, lebih sering terserang mental health? Atau bapak juga bisa? Ibu itu mempunyai multiple peran dan tanggung jawab. Yang namanya multiple berarti banyak ya. Banyak. Pertama, ibu. Ibu itu sebagai individu. Dia punya keinginan, punya harapan. Iya. Kedua, sebagai istri. Pasti Iya. ada tanggung jawabnya juga kan. Benar. Tugasnya juga. Sebagai orang tua dari anak-anaknya. Benar. Juga banyak sekali yang harus dikerjakan. Iya. Kemudian apa? Banyak tugas domestik orang tua. Maksudnya tugas domestik dalam rumah tangganya. Mencuci, Masak. beres-beres rumah. Beres-beres rumah. Kebayang ya? Iya. Sangat banyak sekali tuh peran dan tanggung jawab itu. Sangat kompleks lah. Iya, kompleks. Belum ditambah lagi jika ibu itu pekerja. Oke. Tuntutan dari pekerjaan juga Iya. banyak seperti itu. Banyak pasti. Dan itu jika dilakukan rutin gitu ya, itu mungkin saja akan mengalami suatu kendala. Ketika mengalami kendala, misalnya anaknya tidak bisa diatur, gitu ya, pekerjaan tidak selesai-selesai, mungkin komunikasi dengan pasangannya kurang baik. Akibatnya apa? Bisa Mental health ya. tertekan, Iya. mungkin emosinya turun naik, Iya, mudah benar. marah, sensitif, lelah, dan akhirnya stres. Stres. Jika ini tidak diatasi secepatnya, Iya. itu akan menjadi frustasi. Dan masih banyak lagi dampaknya dari situ. Oke, jadi ya tadi itulah karena kenapa orang tua mungkin ibu khususnya gitu ya lebih terserang kena mental health karena ya aktivitasnya yang begitu kompleks lah, lebih seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Rahma, bagaimana cara mengatasi mental health atau menghindari agar mental health kita tetap sehat sebagai orang tua? Pertama, kita harus berlatih untuk manajemen stres. Apa manajemen stres? Manajemen stres itu adalah suatu rangkaian teknik atau program yang bisa membantu kita untuk mengatasi stres, gitu ya. Di sana ada apa saja? Gimana cara kita menganalisa atau identifikasi masalahnya, gitu ya. Sinyal apa saja sih, gitu ya, yang kita harus ketahui ketika stres. Kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita stres, gitu. Contohnya apa? Misalnya berumah tangga tadi, gitu ya. Ada masalah di keluarga, ya, banyak sekali pekerjaannya. Sinyalnya apa? Kok kepala saya pusing ya? Kok kayaknya saya nggak mood buat makan gitu ya. Kadang ibu rumah tangga suka tidak nafsu makan gitu ya. Atau mudah sekali lelah gitu kan. Benar. Nah itu sinyal Iya, gitu benar. ya. Yang ketiga apa yang harus dilakukan gitu ya. Mungkin harus relaksasi sebentar gitu ya. Atau lakukan me time gitu ya. Walau cuma minum atau makan yang disukai gitu ya. Benar. Atau mungkin bisa minta tolong ke anaknya. Nak tolong bunda dong ini pegal-pegal gitu. Pijit gitu. Itu bisa gitu ya. Itu salah satu manajemen stres. Mungkin yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus punya self-awareness. Self-awareness. Itu apa? Kondisi di mana kita bisa mengidentifikasi dan memahami diri kita sendiri baik dari emosi, pikiran, juga perilaku. Jadi dengan itu kita bisa mendeteksi dini bahwa oh iya ada yang berubah nih di diri saya. Kok mudah emosi gitu ya. Kok cepat marah. Kok tiba-tiba marah mulu. Kok sedih terus atau menangis terus. Jadi semakin cepat mendeteksi itu, semakin cepat juga kita akan pulih atau sembuh. Seperti itu. Jadi yang paling utama adalah manajemen stresnya ya Bu Rahma. Ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih. Selanjutnya Ustadz, mungkin ini yang terakhir pertanyaannya. Bagaimana cara penyembuhan dalam Islam? Apakah di ruqyah, membaca Al-Quran dan zikir saja atau ada tips lain?
saya ingat hadis Nabi ya. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang muslim ya yang ditimpa min nasabin wala wasabin wala hammin wala uzin wala adan wala ghammin ya hatta syaukah. Jadi tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah, baik itu kelelahan ya, kecapean, kemudian stres, kemudian kesedihan gitu ya. Bahkan dia terkena duri gitu ya, kata Nabi SAW, kecuali itu jadi kafarat dosa buat dia. Ya sebenarnya kelelahan itu kalau kita sabar ya ikhlas, itu jadi kafarat dosa. Bahkan dari sang lain, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah kecuali itu catat kebaikan baginya dan dihapuskan dosanya. Ini secara perspektif udah beda kan. Iya, udah. Jadi kalau kita capek, kita nggak tahu stres, itu jadi kafarat dosa. Kita senang, oh capek, kita ada ganjarannya. Tetapi penyembuhan di dalam Islam, kalau kita merujuk kepada ulama tasawuf misalnya, penyembuhan di dalam Islam yang paling utama adalah pembersihan kolbu, pembersihan jiwa. Jiwa itu pusatnya di kolbu. Kolbu inilah menjadi pusat segala aktivitas manusia. Kalau kolbunya baik, manusia pasti baik. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Maka manusia mesti fokus kepada kolbunya, deteksi apakah kolbunya sehat atau sakit. Kalau kolbunya menderita penyakit-penyakit hati, iri, dengki, ujub, dendam, mudah marah sama orang lain dan lain sebagainya gitu. Berarti kolbunya ada masalah. Dan itu harus dibersihkan. Salah satunya dengan zikrullah. Maka zikir itu salah satu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar diri kita menjadi sehat. Zikrullah setiap saat, setiap waktu, setiap saat. Ya, berdiri, duduk, bahkan berbaring, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirkan Allah, ingat Allah, dzikran katsira, sebanyak-banyak. Dalam keadaan apapun bisa ya, Mas. Tiduran, duduk, berbaring. Oke, terima kasih Ustadz jawabannya. Oke, jadi teman-teman, kita udah sama-sama mendengarkan materi menyikapi kelelahan mental bagi orang tua. Jadi semoga teman-teman semoga orang tua di rumah mendapatkan manfaat dari video kali ini. Oke, terima kasih Ustadz Saifullah atas materinya. Terima kasih Bu Rahma atas materinya. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Jangan lupa subscribe channel Cari Ustadz.id dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Saya Irlan Ishihori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.